Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. In this meeting, I will explain about what is complex sentence. Jadi, apa yang dimaksud complex sentence? Sebelum ke complex sentence, kita harus mengetahui simple sentence. Jadi, dasar-dasar kalimat. Sebenarnya kalimat seringkali kita buat secara sederhana. Di sini saya akan menjelaskan kalimat sederhana seperti apa. Jadi sebenarnya kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Kalaupun ada objek, itu opsional. Kadangkala kita tidak menyebutkan objek. Kadangkala kita memberikan keterangan. Yang dikatakan kalimat seminimal-minimalnya ada subjek, ada predikat. Itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah kalimat sederhana. Pada poin subjek terbentuk dari noun atau kata benda. Begitu pula ketika objek itu ada di belakang, dia terbentuk dari noun atau kata benda. Nah, kata benda itu sendiri sebenarnya terbagi dua, konkret dan abstrak. Saya tidak akan menjelaskan kata benda konkret, karena kata benda konkret adalah seluruh benda yang bisa kita lihat, bisa kita raba, atau bisa kita rasakan, itu termasuk konkret. Begitu pula kata ganti orang, pronoun di situ. Seperti I, you, they, we. Karena pronoun bisa dilihat, diraba, atau dirasa. Selanjutnya abstrak. Abstrak sering kali muncul juga atau dijadikan subjek ataupun bisa dijadikan objek. Seperti contoh abstrak decision, love. Artinya ada kata benda yang memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Namun kita bisa merasakan bahwa hal atau sesuatu itu ada. Kenapa begitu? Contoh, seringkali kita bisa membuat kalimat seperti saya membuat keputusan. I make decision. I selaku subjek. Make sebagai kata kerja. Dan decision sebagai objek. Karena dia sebagai objek, berarti decision adalah kata benda. Kenapa kita harus mengetahui noun atau abstrak noun? Agar atau tujuannya kita memahami atau mengetahui bahwa kata benda abstrak itu tidak bisa diletakkan pada predikat. Hanya bisa diletakkan di objek ataupun subjek. Posisi predikat dibentuk dari dua. Jadi, Anda boleh menggunakan to be sebagai posisi predikat, juga bisa menggunakan verb untuk menjadikan posisi predikat. Maka, seperti yang pernah kita ketahui, akhirnya terbagi menjadi dua kalimat itu. Nominal dan verbal. Mungkin Anda pernah diajari nominal itu apa, verbal itu apa. Kalau nominal berarti predikat itu tidak menggunakan kata kerja atau tidak menggunakan verb. Namun ketika verbal, kalimat itu predikatnya menggunakan kata kerja. Jadi di sini opsionalnya dua,
Predikat to be akan menjadi posisi predikat jika tidak menemui kata kerja. Apabila ada kata kerja, berarti posisi predikat adalah kata kerja itu sendiri. Strategi dalam mengembangkan kalimat sederhana, biasanya paling sederhana adalah mengembangkan kata bendanya. Jadi, yang semula kata benda itu sederhana, maka kata benda itu di mixing atau di compound yang akhirnya lebih kompleks. Salah satu teknik compound noun dengan menggunakan teknik Opsacom. Opsacom adalah singkatan dari opinion, shape, age, color, origin, material, dan ditambah non asal. Jadi ketika kita ingin mengembangkan secara kompleks kata benda itu agar menjadi nantinya kompleks sentences atau kalimat kompleks. Jadi kita membuat kalimat itu tidak secara sederhana, dan yaitu dengan cara mengembangkan kata bendanya. Jadi teknik Opsacom baru diikuti dengan kata benda asal. Contoh paling sederhana, kenapa kita menamakan Iron Man, kenapa tidak Man Iron? Spider-Man, kenapa kok tidak Man Spider? Nah, disinilah jawaban dari hal tersebut, yaitu Opsacom. Ada beberapa aturan bagaimana kita mengembangkan kata benda asal itu. Jadi dengan teknik Opsacom cukup sederhana. Jadi tinggal memasukkan Opsacomnya baru di akhir kata benda asalnya. Pertama-tama kita bahas opinion. Opinion adalah opini terkait kata benda tersebut. Boleh kita mengatakan beautiful, ugly, or sexy. Sedangkan shape itu adalah bentuk. Bentuk bisa oval, circle, seksi pun juga bisa menjadikan bentuk. Selain itu merupakan opini. Fat, gemuk, thin, itu bentuk. Sedangkan age bisa old, tua, new, baru, young. New biasanya kita pakai untuk benda, walaupun orang bisa juga new student, bisa. Selanjutnya adalah color. Color ya semua warna yang pernah kita tahu lah, black and red. Sedangkan origin itu asal atau kebangsaan, bukan nama negara, cuman asalnya. American artinya orang yang asli Amerika. Origin. Ori kadang kita sering pakai ori asli. Dan material itu bahan. Jadi ada bahan yang menjadikan yang melebur kepada noun atau kata benda tersebut. Contoh Iron Man, berarti man itu ada leburan besi di badannya atau di tangannya gitu. Apalagi plastic man, jadi berarti orang itu ada bisa memakai plastik dan lain-lain. Apakah bisa kita balik? Ini mungkin agak lelucon ya. Apakah bisa Spider-Man kita rubah Man Spider? Bisa saja. Artinya kata bendanya yang dijelaskan adalah bukan man-nya kalau Anda menggunakan Man Spider. Artinya spider yang memiliki bahan-bahan manusia. Mungkin agak mengerikan. Beda ketika kita mau memakai Spider-Man, artinya ada karakter spider dari noun tersebut. Jadi penjelasan atau noun-nya harus di belakang. Jadi noun yang di belakang mendapatkan keterangan-keterangan yang kompleks sebelum noun itu disebutkan. Pada Opsacom ini tidak serta-merta semua itu wajib dipakai.
opinionnya, shape-nya, age-nya, color-nya, origin-nya, materialnya tidak harus dipakai semua. Namun inilah urutan-urutan yang standar. Jadi setelah opinion Anda shape, setelah shape Anda age, setelah age color. Apakah boleh setelah opinion origin? Boleh. Yang tidak boleh adalah setelah color, contohnya Anda age. Jadi black old itu tidak boleh. Kalau old black berarti boleh. Jadi kita anggap ada penomoran di sini. Opinion 1, shape 2, age 3, color 4, origin 5, material 6. Jadi urutkan sesuai penomoran. Boleh salah satu tidak dipakai, asalkan tetap mengikuti angka terendah sampai yang tertinggi. Seperti saya contohkan di sini, saya memakai 3. Saya pakai opinion, saya pakai color, saya pakai material. Berarti seksi black iron woman. Saya akan mencoba untuk menerapkan pada satu kalimat yang mungkin saya akan memakai kalimat simple present. Jadi untuk mempermudah contoh obsakom ini, dari kalimat sederhana atau simple sentence ditransform menjadi kompleks dengan memanfaatkan pengembangan noun yang dimodif atau dikompon. Contoh di sini sebelah kiri. Saya punya kalimat sederhana, simple sentence, I love woman. Karena kalimat sederhana ini saya transform agar menjadi kompleks. Menjadi yang awalnya I love woman, I subject, love sebagai predikat karena tidak ada to be, love itu sebagai kata kerja, woman sebagai objek. Nah, di sini saya akan merubah woman ini yang awalnya adalah kata benda sederhana akan dikompon. Yang awalnya I love woman jadi woman saja. Ditransform I love, saya pakai opinion beautiful, saya pakai age young, saya pakai origin Indonesian woman. Artinya yang pertama I love woman menjadi I love beautiful young Indonesian woman. Contoh yang kedua, you make decision. Di sini saya pakai you subjek, make predikat yang terbentuk dari kata kerja, decision sebagai objek. Objek ini saya pakai menggunakan kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini saya modif. Decision ini saya akan modif. Akhirnya menjadi you make bad new decision. Jadi dari bad new decision ini yang mendapatkan perubahan dari decision menjadi bad new decision. Saya memakai bad berarti opinion, new berarti age, dan decisionnya adalah noun-nya. Yang ketiga, the woman buys drink. Di sini mungkin kita tanya jawab saja ketika ada pertanyaan kenapa kok S, karena ini adalah kalimat simple present. The woman buys the drink. The woman sebagai subjek, buys predikat, drink berarti objek minuman. The woman ini akan mendapatkan compound noun menjadi the beautiful young Indonesian woman buys drink. Nah, sampai di situ mungkin bisa dipahami. Untuk tugas, silakan membuat satu kalimat menggunakan simple present dan tentunya kalimatnya tidak sederhana.
Silakan padukan kalimat simple present itu dengan compound noun. Boleh compound noun-nya itu di subjek, boleh compound noun-nya di objek. Untuk penggunaan kata benda, saya meminta pada tugas pakailah kata benda abstrak. Oke, sampai di sini saya cukupkan karena di mata kuliah bahasa Inggris ini adalah aplikatif sebenarnya. Jadi ketika aplikatif harusnya ada feedback atau evaluasi yang memang harus sering dilakukan. Setelah Anda membuat tugas, nanti saya akan memberikan link untuk pengiriman tugas tersebut. Jumlah kalimat pada tugas sebanyak 3 kalimat dan link pengumpulan akan dikirimkan di grup WA masing-masing kelas. Mungkin cukup di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.